Syamil, Syamil, Syamil. Arif, sini. Mau kemana, Arif? Nggak sekolah juga ya? Nggak, lockdown lagi kita kan? Capek deh. Iya, katanya COVID semakin meningkat. Makanya kita diliburin terus. Nggak enak ya kelamaan liburnya. Tapi alhamdulillah TPQ Masya nggak libur. Kalau nggak kita udah bosan di rumah terus. Makanya harus main sepeda karena udah bosan banget di rumah. Tapi ntar sore kita ngaji kan? Iya, ntar sore kita ngaji di Masya. Kamu pergi ngaji kan, Rif? Pasti dong, insya Allah. Rif, kita main ke sana yuk. Ayo. Oh iya, itu dia rumahnya. Ajak Muhammad main sepeda bareng kita yuk. Ayo. Muhammad Ali. Rif, jangan teriak-teriak dong. Nggak sopan tahu. Beri salam dong kalau datang ke rumah orang. Oh iya, lupa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hah? Ada orang nggak sih? Assalamualaikum. Ada orang nggak sih? Rif, jangan ngintip-ngintip dong. Itu kan maksiat mata loh. Lupa ya apa yang dibilang sama Ustadz waktu ngaji di Masya. Astagfirullahaladzim. Makasih ya Syamil udah ingatin dari satu kali lagi. Sini biar Syamil aja yang beri salamnya. Muhammad Ali. Assalamualaikum Yuna. Assalamualaikum. Mas, siapa tuh kayak ada yang beri salam? Masa sih? Coba dilihat. Assalamualaikum Muhammad Ali. Waalaikumsalam. Bang Syamil, Bang Arif, ayo masuk Bang. Muhammad, main sepeda yuk. Kamu bawa sepeda loh. Siapa yang datang, Nak? Ini mah kawan adik di TPQ Masya, Bang Syamil dan Bang Arif. Oh, Ma, Ade boleh nggak main sepeda sama Bang Syamil dan Bang Arif? Kita main di seputaran komplek ini aja kok Tante. Iya benar, gak jauh-jauh kok Tante. boleh. Tapi hati-hati ya, nggak boleh main di jalan raya karena banyak kendaraan. Dan ingat, pulangnya harus sebelum asar karena nanti sore kalian kan ada ngaji di Masya. Baik Mama, insya Allah. Tante, kami pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya.
teman-teman, ini bukannya rumah Ustadz Angga? Iya, sepertinya ini rumahnya. Singgah bentar yuk, Arif haus nih. Bentar aja, mau nggak? Boleh, tapi ada Ustadznya nggak? Itu Ustadz Angga. Assalamualaikum, Ustadz Angga. Ustadz Angga. Waalaikumsalam. Kalian. Yuk, nak, mari masuk. Dari mana nih kalian? Kami habis main sepeda, Ustadz. Ustadz lagi nyiram bunga ya? Iya nih, bunga Ustadz lagi pada kering, kasihan. Kalian nggak sekolah ya hari ini? Dokter, Ustadz. Kemana aja kalian main sepedanya? Lumayan, Ustadz, di sekitaran komplek ini. Iya, Ustadz, capek banget. Capek ya? Mau minum? Mau, Ustadz. Arif dari tadi haus banget. Pengen beli air tapi lupa bawa uang. Ya udah, Ustadz ambil minumnya dulu ya. Muhammad, kamu tahun ini sudah masuk sekolah SD kan? Iya bang, Muhammad udah sekolah kelas 1. Di mana sekolah kamu, Muhammad? Di situ, di SD Sakofa Islamiyah. Seru banget sekolah di situ bang. Teman-temannya baik, ustazahnya juga baik hati, kursinya bagus banget. Dan ada AC juga. Dan di SD Sakofa Islamiyah juga diajarkan akidah yang benar. Allah ada tempat-tempat dan tanpa arah. Kayak di TPQ Masya juga. Wah, dengan ceritanya saja jadi pengen sekolah di situ juga ya kan, Syamil? Iya. Tapi itu sekolah sementara, Bang. Kalau sekolah kami yang sebenarnya itu gede banget. Tapi belum dibangun karena butuh biaya yang besar. Kata Bapak Kepala Sekolah kami, butuh 7 miliar. Apa? 7 miliar? Iya bang, 7 miliar. Masya Allah, biayanya gede ya. Kalau kita beli bakso, bisa makan bertahun-tahun tuh. Kalau beli kerupuk, mandi kerupuk kita. Makanya bang, yuk kita nabung untuk bantu sekolah kami. Iya, siapa lagi yang bantu kalau bukan kita ya kan? Iya, nanti kita kasih tahu saudara kita untuk ikut bantu juga ya. Oke. Terus tangga, bawa minum. Nah, ini minumnya. Yuk, minum anak. Wah, ada kue. Jadi lapar, Arif. Jangan lupa baca bismillah ya. Ya, Ustaz. Barakallahu fiik. Amin wa fiik. Makasih, Ustaz. Makasih, Ustaz. Sama-sama. Bismillah. Ustaz, kita udah masuk bulan Maulid kan? Iya, alhamdulillah. Sekarang kita sudah masuk bulan Rabiul Awal. Bulan kelahirannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz, ceritain kisah Rasulullah dong. Kisah kecintaan para sahabat kepada Rasulullah. Agar kami semakin cinta kepada Rasulullah. Iya kan teman-teman? Iya, ya Ustadz, ceritain dong. Ya Ustadz, ceritain dong. Arif tuh suka banget dengar cerita Ustadz. Ustadz kan paling jago kalau cerita, ya kan? Iya. Oke, Ustadz ada sebuah cerita nih. Kisah seorang sahabat Rasulullah yang sangat menggetarkan jiwa kita. Mau tahu nggak? Apa tuh Ustadz? Kalian pernah dengar nggak nama seorang sahabat Rasulullah yang bernama Bilal bin Rabah? Belum Ustadz. Mau dengar nggak ceritanya? Mau Ustadz. Oke, Ustadz ceritain. Tapi duduk yang rapi dulu ya. Nah, duduk yang rapi.
Jadi ada salah seorang sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Bilal bin Rabah. Beliau berasal dari Habasyah yang sekarang bernama Ethiopia. Beliau adalah sahabat pertama yang mula-mula masuk Islam dari kalangan budak. Waktu awal-awal beliau masuk Islam, beliau ini disiksa oleh tuannya yang kafir dengan meletakkan batu yang besar di atas perutnya di tengah teriknya matahari. Beliau dipaksa oleh tuannya tersebut untuk keluar dari Islam, tapi beliau tidak mau. Ketika sedang disiksa tersebut, terucap dari lisan beliau kalimat Ahadun ahad, Ahadun ahad, yang maknanya Allah Maha Esa, tiada sekutu baginya, Allah bukan benda. Beliau ini muadzinnya Rasulullah. Dahulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, Bilal selalu bersama Rasulullah, makan dan berjalan bersamanya, duduk dan bergerak mengiringinya. Nabi ketika merasa terusik, beliau berkata, "Arihna biha ya Bilal." Tenangkan kami dengan azanmu wahai Bilal. Lalu Bilal naik ke tempat yang tinggi untuk mengumandangkan azan. Sungguh azan Bilal ini membuat Rasulullah terasa nyaman. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, Bilal tak lagi menemukan Rasulullah. Tak lagi beliau mendengar dan melihat di depannya Rasulullah berkata, "Arihna biha ya Bilal." Bilal begitu merasa kehilangan. Ia tak sanggup melihat tempat yang dulunya selalu bersama Nabi semasa hidup, karena ia tak melihat Nabi di sana. Ia tak tahan makan di tempat yang dulunya ia pernah makan bersama Nabi ketika Nabi masih hidup, karena tidak ada Nabi di sana. Ia tak kuasa azan di tempat yang biasa ia azan semasa hidupnya Nabi, karena Nabi bukan yang menjadi imamnya. Bilal tak tahan lagi, sehingga ia pun memutuskan untuk pergi. Ia pun meninggalkan Madinah dan pergi menuju Syam. Setelah sekian tahun berlalu, suatu ketika Bilal melihat Nabi di dalam mimpinya. Kemudian Nabi berkata, "Wahai Bilal, tidakkah engkau merindukanku? Mengapa ada kerenggangan di antara kita, wahai Bilal?" Padahal Bilal tidak meninggalkan kota Madinah, melainkan karena kecintaannya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal pun terjaga dan tak sanggup tinggal jauh dari kota Madinah, sehingga ia pun bersiap-siap dan pergi menuju kota Madinah, pergi ke kota belahan jiwa dan kekasihnya, pergi ke kota pemimpin dan gurunya. Sesampainya Bilal di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia pun masuk, kemudian menyentuh dan menggosok tanah makam Nabi dengan keningnya.
Kemudian ia pun dilihat oleh Hasan dan Husain, dua pemuda pemuka surga, cucu tercintanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keduanya tidak mengingat bagaimana perawakan Nabi karena keduanya masih kecil ketika Rasulullah wafat. Keduanya berkata, "Hai Bilal, kami ingin mendengar azanmu. Ingatkan kami kepada Nabi, wahai Bilal." Dan penduduk kota Madinah jika mendengar azannya Bilal, mereka teringat kepada Rasulullah. Kemudian Bilal pun naik ke tempat di mana ia mengumandangkan azan ketika Rasulullah masih hidup. Ketika ia mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, penduduk kota Madinah menjadi gempar. Ketika ia mengucapkan Asyhadu an la ilaha illallah, penduduk kota Madinah semakin bertambah gempar. Hingga lafaz Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, penduduk kota Madinah semakin bertambah gempar, sehingga semua orang termasuk wanita dan anak-anak keluar dari rumah mereka masing-masing. Mereka bertanya-tanya, benarkah Muhammad diutus kembali? Apakah Muhammad keluar dari kuburnya? Penduduk Madinah teringat akan Rasulullah dengan sebab mendengar azannya Bilal. Dan ketika sakaratul maut datang menghampiri Bilal, istri Bilal berkata, "Betapa sedihnya hatiku berpisah denganmu, wahai Bilal." Sedangkan Bilal dalam kondisi seperti itu justru ia mengingat kekasihnya Muhammad. Justru betapa senangnya hatiku esok karena berjumpa Muhammad dan para sahabatnya. Sungguh ini adalah kecintaan yang sangat mendalam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Maka jika kalian bertanya, untuk apa kecintaan yang begitu mendalam ini? Jawabannya, sebab Rasulullah itu agung. Bahkan semua yang ada padanya itu agung. Bagaimana tidak? Sebab Rasulullah lah kita sebagai umatnya menjadi mulia. Sebab beliaulah kita selamat dari api neraka. Bagaimana tidak cinta kepada Rasulullah? Kelak di hari kiamat, semua kita mengatakan nafsi, nafsi. Semua hanya peduli pada dirinya sendiri, dengan kondisi huru-hara yang mencekam. Sedangkan Rasulullah justru berkata, "Ummati, ummati, ummati, ummati." Beliau sangat peduli kepada kita, lebih sayang kepada kita melebihi sayangnya orang tua kita kepada kita. Masya Allah. Salaman ya Rasulullah. Maka dari itu, mari kita cintai Rasulullah dengan cara mengikuti ajarannya dan bersalawat untuknya. Karena orang yang mencintai Rasulullah, maka kelak dia akan bersama Rasulullah di surga. Ceritanya sedih ya teman-teman. Iya, serasa kita berada di masa itu ya. Iya, benar. Penduduk kota Madinah saja yang sudah pernah berjumpa dengan Rasulullah sangat rindu ingin berjumpa dengan beliau.
Bagaimana lagi dengan kita yang belum pernah sama sekali berjumpa dengan beliau? Pasti sangat ingin berjumpa dengan Rasulullah. Benar kan? Iya, Muhammad ingin sekali melihat dan berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah, semoga kita dianugerahi oleh Allah bisa bermimpi Rasulullah di setiap tidur kita dalam wujud asli beliau. Amin. Dan syarat untuk bisa bertemu Rasulullah di akhirat adalah masuk surga. Barang siapa yang Allah anugerahi baginya masuk surga, maka dia akan bisa berjumpa dengan Rasulullah. Nah, syarat utama untuk masuk surga adalah iman yang benar, yaitu meyakini bahwa Allah ada, Allah tidak serupa dengan makhluknya. Allah pencipta segala sesuatu dan Allah tidak butuh kepada makhluknya. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Inilah keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Faham? Faham, Ustaz. Udah mau asar nih. Kalian hari ini ada jadwal ngaji kan di TPQ Masya? Iya, Ustaz, kami hari ini ngaji. Ya sudah, sekarang siap-siap ya untuk pergi ngaji. Kami pamit dulu, Ustaznya. Mau mandi, sholat, dan berangkat ngaji. Ustaz, terima kasih ya, ceritanya bagus. Iya, Ustaz, terima kasih ya. Semoga kami semakin cinta kepada Rasulullah. Amin. Pamit ya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Dadah, Ustaz. Dadah, Ustaz. Hati-hati ya, jangan ngebut-ngebut. Matahari tenggelam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak Ustadz? Alhamdulillah baik, Ustaz. Gimana? Udah siap belum belajarnya hari ini? Sudah, Ustaz. Oke, buka buku Thaqafahnya halaman 21. Gimana? Udah dapat halamannya? Sudah, Ustaz. Sekarang tema pembahasan kita hari ini adalah Allah pencipta segala sesuatu. Apa judul pembahasan kita hari ini? Allah mencipta segala sesuatu. Sekarang semuanya ikuti Ustaz ya. Baik, Ustaz. Allah menciptakan manusia dari air dan tanah. Allah menciptakan manusia dari air dan tanah. Allah menciptakan para malaikat dari cahaya. Allah menciptakan para malaikat dari cahaya. Allah menciptakan jin dari api. Allah menciptakan jin dari api. Dan seluruh alam semesta ini Allah lah yang menciptakannya. Dan ingat, Allah ciptakan langit sebagai tempat tinggal para malaikat. Dan Allah ciptakan bumi ini sebagai tempat tinggal manusia, jin, dan binatang. Sedangkan Allah Ta'ala yang menciptakan semua tempat, maka Allah tidak butuh kepada tempat. Karena tempat adalah makhluk Allah. Dan Allah tidak butuh kepada makhluknya. Karena butuh kepada sesuatu itu menunjukkan dia itu adalah lemah. Dan Allah mustahil bersifat lemah. Allah Maha Kuasa, mustahil Allah bersifat lemah. Jadi kita katakan bahwa Allah Ta'ala ada tanpa tempat. Faham? Faham, Ustaz. Ustaz, kemarin itu ada kawan Syamil di sekolah.
Dia bilang Allah itu ada di langit ketujuh. Terus kawan Syamil yang lain bilang Allah ada di mana-mana dan berpindah-pindah. Itu salah kan Ustadz? Terus Syamil bilang apa pas dengar kayak gitu? Syamil gak diam aja Ustadz, langsung Syamil tegur. Syamil bilang, kawan-kawan, Allahu mawjudun bila makan. Allah ada tanpa tempat. Allah lain telah menciptakan tempat, maka Allah nggak butuh kepada tempat. Langit, bumi, aras juga Allah yang ciptakan. Maka Allah nggak butuh kepada ciptaannya. Wah, Syamil hebat. Kayak Ustaz aja. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, jadi Ustaz kecil untuk kawan-kawannya di sekolah. Nanti kalau udah besar, insya Allah jadi Ustaz di Syamah. Ya kan Bang? Masya Allah, bagus sekali Syamil. Syamil sudah berani mengajarkan yang benar kepada teman-temannya. Yang lain juga harus berani ya. Tapi ingat, tetap dengan cara yang sopan ketika mengingatkan orang lain. Faham? Paham, Ustaz. Ustadz, kemarin itu waktu Muhammad masih TK, ada guru Muhammad bilang begini. Kalau banyak nilai dan banyak bintang, katanya naik langit jumpa sama Allah. Terus Muhammad bilang, Bu, Allah itu tidak di langit, Allah tidak di arsy, Allah tidak di mana-mana. Allah ada tanpa tempat, tapi tetap aja nggak mau dengar. Semoga Allah menjaga kita agar tetap berada dalam iman yang benar. Amin. Ustadz salut sama kalian semua. Masih kecil, tapi sudah paham tentang akidah Rasulullah dan mengingatkan kepada yang benar ketika mendapati kesalahan. Tapi ingat, tetap dengan cara yang sopan ketika mengingati orang lain. Faham? Paham, Ustaz. Masih ingat kan perkataan Imam Al-Ghazali? Masih, Ustaz. Coba baca sama-sama, Ustadz mau dengar. La tasihul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Maknanya tidak sah ibadah seseorang kecuali setelah ia mengenal Tuhan yang ia sembah. Bagus semuanya. Sekarang Ustadz mau tanya. Ada yang tahu bagaimana yang dimaksud dengan mengenal Allah? Saya Ustaz, Silakan Ryan. yaitu meyakini bahwa Allah ada, tidak serupa dengan makhluknya. Bagus Ryan. Saya Ustaz, Ya, silakan Jihan. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Meyakini juga bahwa Allah tidak butuh kepada semua makhluknya. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Nah, inilah akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Nah, sekarang kita ulang lagi pelajaran kita yang kita bahas pada hari ini. Dari apa manusia diciptakan? Saya Ustaz, Silakan Dafa. dari unsur air dan tanah, Di mana tempatnya? di bumi. Dari apa jin diciptakan? Saya Ustaz, Silakan Hafiz. dari unsur api, Di mana tempatnya? di bumi. Bagus. Dari apa malaikat diciptakan? Saya Ustaz, Silakan dari Fadila. unsur cahaya, Aura, di mana tempat malaikat? di langit Ustaz, Nah, Zahra, di mana tempat tumbuhan dan hewan? di bumi Ustaz. Bagus. Bagus semua anak-anak Ustaz. Sekarang coba bacakan aqidah tanzih. Allahu mawjudun bila makan. Artinya Allah ada tanpa tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du.
Masya Allah. Baiklah, hari ini kita akhiri pelajaran kita. Esok lusa insya Allah kita berjumpa lagi. Jangan lupa pelajarannya diulang-ulang di rumah ya. Dan jangan lupa sholat, juga membantu orang tua. Faham? Faham, Ustaz. Sekarang kita akhiri dengan tahlil, sholawat dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yakini bahwa Allah ada tanpa tempat, arah dan masa, tidak serupa manusia dan tanpa butuh makhluknya. Ia ada tanpa permulaan dan juga tanpa penghabisan, bersifat kalam tanpa mulut, tanpa lisan. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan lupa saksikan penampilan kami di acara Maulidur Rasul di Sydney, Australia pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021. Dan message Salam ya Rasulullah. Salam untukmu wahai Rasulullah. Dengan Allah